Sistemnya juga saking sederhananya, kalau untuk tanaman kangkung tinggal dimasukkan ke lubang-lubang yang sudah ada lubangnya ini. Untuk dunia industri atau petani-petani skala besar jarang menggunakan sistem rakit apung. Biasanya yang digunakan adalah bagaimana sih sistem kerja rakit apung, ada keuntungannya dan kerugiannya, kelemahannya, sehingga petani bisa memilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel P4S Hikmapam. Kami Bapak Sunandar sebagai Ketua P4S Hikmapam dan juga sebagai sekaligus Asesor Nasional Hidroponik Republik Indonesia. Kali ini kami ingin sedikit membahas apa sih itu sistem hidroponik dengan menggunakan rakit apung. Jadi begini, saudara sobat tani dimanapun Anda berada, untuk rakit apung itu adalah merupakan sebuah teknologi sederhana di mana di rakit apung ini kita buat semacam bak penampung nutrisi di dalam satu tempat wadah yang sama, ya. Satu tempat yang sama, tidak sama seperti yang ada di NFT dan DFT dengan menggunakan perputaran atau menggunakan pompa atau menggunakan instalasi yang bisa mengalirkan nutrisi. Jadi cukup dalam bak ini, ya, kita melubangkan lubang tanam untuk tempat penyangga tanaman seperti ini. Contoh bayam, ya, seperti ini, ya. Jadi ini bayam dengan menggunakan sistem rakit apung. Teknologi sederhana kita buat, ya. Di dalamnya adalah air dan nutrisi, di mana rakit apung ini juga hampir seluruh tanaman yang intinya sayuran itu bisa dibudidayakan di sini, ya. Bisa dibudidayakan baik bayam, ada pakcoy atau sawi, apapun jenis sayur yang umurnya relatif pendek itu bisa kita budidayakan di sistem rakit apung tersebut. Jadi kita mulai semai, dari semai benih kita tanam di rokul, ya. Ataupun jika kita tanam benih kangkung itu langsung saja kita masukkan ke lubang tanam. Jadi di sini memang ada di kami ada semacam ram, ya, di mana ram ini untuk seperti biji kangkung langsung saja kita tanam di sini tanpa menggunakan media rockwool atau tanpa menggunakan net pot. Jadi sedang sederhana, benih langsung kita masukkan ke dalam sistem rakit apung, tunggu sampai dewasa, besar. Nah, situ nanti umur 2 minggu sudah panen untuk kangkung. Nah, untuk bayam, ya, kita menggunakan net pot karena bayam harus ada penyangga akar juga, ya, dengan menggunakan rockwool. Itu sistem rakit apung di mana nutrisi dan air dijadikan dalam satu bak, ya, tersebut, dan kita kontrol, kita kendalikan, nutrisinya kita ganti. Untuk rakit apung itu 2 minggu sekali, seperti itu. Jadi untuk rakit apung itu yang bisa kita tanam di rakit apung bisa tanaman kangkung, bayam, pakcoy, ya, atau asam hongking, apa saja bisa. Yang penting umurnya relatif pendek, ya, relatif pendek. Kalau tanaman yang terlalu lama umurnya ini akan kesulitan di dalam perawatan dan pemeliharaan tanaman tersebut. Karena umur tanaman yang panjang itu nanti biaya kita di pemelihara perawatan nutrisi sangat banyak. Kemudian oksigen yang ada di rakit apung itu sangat terbatas, maka perlu dibantu dengan menggunakan aerator ataupun sistem lain yang bisa mensuplai oksigen. Rata-rata di sini adalah sayur-sayuran yang berumur pendek, seperti itu. Ya, untuk keunggulan rakit apung biaya sangat murah, ya, sederhana.
tanpa menggunakan listrik, ya hemat. Ya, kalau yang NFT dan ET pakai listrik, di sini tidak menggunakan listrik. Ya. Kemudian sistemnya juga saking sederhananya. Kalau untuk tanaman kangkung tinggal dimasukkan ke lubang-lubang yang sudah ada lubangnya ini, tidak menggunakan net mode dan tidak menggunakan rock wool. Itu kemudahan atau sederhananya, kelebihannya ya seperti itu. Jadi kekurangannya, ketika dalam bak nutrisi ini tercemari, maka tanaman ini akan teracuni dan mati semua. Dan sehingga resiko kegagalan kita sangat besar. Itu di rakit apung. Jadi makanya untuk dunia industri atau petani-petani skala besar jarang menggunakan sistem rakit apung. Biasanya yang digunakan adalah sistem DFT. Oke, baiklah, untuk rakit apung sebenarnya banyak teknik-teknik cara pembuatan instalasinya. Sementara ini saya pakai galvalum ya. Yang ada di samping saya, kiri saya ini menggunakan galvalum atau menggunakan papan atau menggunakan terpal ataupun menggunakan apapun. Yang penting pada intinya mampu menampung air dan nutrisi dalam suatu kawasan, satu bak untuk dijadikan budidaya. Kalau di tempat kami di P4S Singapam, kami buat sederhana dan sangat kecil karena ingin mengetahui sebagai pusat pelatihan pertanian perdesaan swadaya P4S Singapam, bagaimana sih sistem kerja rakit apung, ada keuntungannya dan kerugiannya, kelemahannya, sehingga petani bisa memilih beberapa teknologi yang ada di P4S Singapam untuk dijadikan budidaya sistem hidroponik. Sementara ini untuk di kami menggunakan galvalum, kemudian menggunakan styrofoam sebagai media tanam, sebagai tempat bertegaknya tanaman ya. Menggunakan styrofoam. Kemudian styrofoam ini kita lapisi dengan mulsa sehingga tidak mudah rusak. Karena kalau tidak dilapisi mulsa itu akan mudah rusak. Jadi warna hitam ini adalah mulsa. Kalau busahnya atau styrofoamnya warnanya tetap putih, kita lapisi supaya tidak mudah rusak. Dan hanya itu saja, sederhana ya. Kalau jika ingin menanam budidaya yang seperti kangkung, kita tambahi ram saja supaya nanti tidak perlu pakai net pot ataupun media tanam lainnya. Untuk hal penting diperhatikan dalam budidaya rakit apung ini, yang paling utama adalah pengecekan nutrisi dan pH. Karena pH dan nutrisi di dalam rakit apung itu cenderung tidak stabil ya. Karena tidak adanya oksigen, ya kurangnya oksigen, sehingga pagi, sore, kalau bisa 3 kali kita ngecek nutrisi dan pH. Untuk di kami pengecekan di P4S Singapam, pengecekan nutrisi dan pH itu satu hari bisa 2-3 kali ya. 2-3 kali. Untuk apa? Untuk mengenai pengecekan masalah bagaimana kandungan pH-nya, berapa sih pH-nya ya. Di pH di kami menginginkan 5 ya, 5 sampai dengan 6,1 ya. Jadi 5 sampai 6,1. Untuk hal yang perlu diperhatikan perawatan dalam rakit apung itu adalah yang utama adalah pergantian air dan nutrisi. Karena minimal untuk di rakit apung itu 2 minggu sekali harus diganti bak dan nutrisinya dan airnya, sehingga eksudat daripada sisa-sisa toksin yang ada di dalam tanaman ini tidak mencemari nutrisi, sehingga ketika nutrisi itu rusak menyebabkan toksin, maka akan menyebabkan kematian pada tanaman. Itu yang harus kita perhatikan. Untuk mengenai pembahasan harus bagaimana sih menghadapnya rakit kita, sistem rakit apung kita. Kalau bisa utara dan selatan, membujur utara dan selatan, sehingga dengan bujur utara selatan ini cahaya matahari bisa intensitas dan kualitasnya bisa sempurna. Karena perlu seluruh tanaman itu perlu intensitas penyinaran dan kualitas penyinaran itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan tanaman. Rata-rata intensitas yang dibutuhkan itu 6 sampai dengan 7 jam ya untuk matahari, sehingga dengan menghadap timur dan menghadap utara dan selatan diharapkan tanaman itu banyak mendapatkan cahaya matahari. Itu yang paling penting di seluruh instalasi. Perawatannya sangat mudah, yaitu kita hanya mengganti air, mengganti nutrisi, itu saja. Jadi perawatan paling penting itu. Karena kita di sini di rakit apung ini kondisi oksigen dan kondisi juga penyuplai oksigen ke dalam bak penampung nutrisi itu sangat terbatas, maka perlu kita bantu dengan aerator jika
memang diperlukan, karena dengan kapasitas yang luas dan besar, berarti banyak air yang harus kita tambahkan, banyak nutrisi yang harus kita gunakan untuk menyiapkan bak nutrisi atau bak rakit apung yang kita siapkan. Maka itu perlu adanya pemeliharaan yang paling utama yang kita perhatikan adalah nutrisi dan airnya, sehingga antara air dan nutrisi itu betul-betul kondisi kondusif dan oksigen yang ada di dalam bak nutrisi betul-betul tersedia dan cukup. Maka yang paling kita sangat perlu diwaspadai dalam rakit apung utamanya adalah sering-sering mengecek pH dan mengecek nutrisi. Itu yang paling utama. Dan setiap nutrisi ataupun pH di setiap suatu sistem itu beda-beda. Maka di kami punya patokan secara khusus untuk nutrisi kami adalah minimal 600 dan maksimal sampai 800. Untuk pH kami minimal adalah 5, maksimal adalah 6,1 seperti itu. Untuk biaya Pak rakit apung sangat murah karena tidak perlu adanya pompa, tidak perlu adanya paralon, tidak perlu adanya instalasi selang nutrisi. Jadi cukup styrofoam dengan luasan tertentu dan kalau menggunakan di sini misalkan papan atau kayu lebih murah lagi seperti itu. Jadi untuk kondisi seperti ini, misalkan kecil seperti ini mungkin hanya cukup biaya 600.000 atau 500.000 sudah bisa membuat instalasi yang kecil ukuran seperti ini. 500.000 ke bawah sudah bisa. Bagi para pemula untuk membuat sistem rakit apung yang sangat sederhana, tip utamanya adalah pertama harus mengetahui ilmu sistem rakit apung, harus mengenal bagaimana sistem rakit apung. Jadi rakit apung harus kita ketahui dulu. Seperti apa? Seperti itu. Karena rakit apung itu suatu sistem yang sederhana. Di situ ada nutrisi dan bank nutrisi dalam satu areal, ya, suatu kawasan untuk dijadikan tempat bercocok tanaman. Maka hal-hal yang perlu diperhatikan bagi pemula, bagi pemuda milenial petani adalah bagaimana kita mengkondisikan air dan juga nutrisinya. pH-nya kita ukur, nutrisinya kita cek sesuai dengan keinginan yang ada di sistem rakit apung. Dan kemudian juga bagi milenial anak muda, bagi pemula yang harus diperhatikan lagi adalah sering-sering mengganti air nutrisi di dalam rakit apung, karena oksigen yang ada di dalam bak nutrisi rakit apung ini sangat terbatas. Terima kasih pemirsa Sobat Tani, mudah-mudahan terus semangat ya untuk menciptakan pertanian modern, teknologi modern dengan menggunakan sistem hidroponik, baik itu rakit apung, DFT, NFT. Silahkan bagi para pemuda milenial tani, kolonial, para petani, KWT, kelompok wanita tani, para pengusaha, dan juga para mahasiswa yang ingin belajar hidroponik di kami dengan mengenal beberapa sistem, mulai sistem rakit apung, NFT, DFT. Silakan datang ke P4 Hikmapam, ya, hubungi WA saya Bapak Sundandar 081333983883. Kemudian kami punya IG kami adalah P4S Strip Hikmapam, ya, dan juga FB kami juga ada fanspage namanya Hikmapam. Sekian dari kami, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini sebagai informasi bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.